Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik terakhir sebelum beliau wafat. Sebelum malaikat Israel diperintah Allah untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berpesan kepada malaikat Jibril. Hai Jibril, jika kekasihku menolaknya, laranglah Israel melakukan tugasnya. Sungguh berharganya manusia yang satu ini yang tidak lain adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. Bolehkah saya masuk? Tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk sambil berkata, maafkanlah, ayahku sedang demam, kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian Fatimah kembali menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, siapakah itu wahai anakku? Tak tahulah ayahku, sepertinya orang baru, karena baru sekali ini aku melihatnya, tutur Fatimah lembut. Lalu, Rasulullah menatap puterinya dengan pandangan yang menggetarkan. Seolah-olah bahagian demi bahagian wajah anaknya itu hendak dikenang. Ketahuilah wahai anakku, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara, dialah yang memisahkan pertemuan di dunia, dialah malaikatul maut, kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut pun datang menghampiri. Tapi Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tidak ikut bersama menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghulu dunia ini. Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah? Tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata malaikat Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. Engkau tidak senang mendengar kabar ini? Tanya malaikat Jibril lagi. Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Jangan khawatir, wahai Rasul Allah. Aku pernah mendengar bahwa Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata malaikat Jibril. Detik-detik semakin dekat, saatnya malaikat Israel melakukan tugasnya. Perlahan ruh Rasulullah ditarik, nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini, perlahan Rasulullah mengaduh. Fatimah terpejam, Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. Jijikkah kau melihatku, hingga kau palingkan wajahmu Jibril? Tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengaduh, karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali mendekatkan telinganya. Uusikum bis solati, wa ma malakat aimekanukum, peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar, pintu tangis mulai terdengar bersahutan, sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah hidup manusia yang paling mulia yang memberi cahaya itu.
Menurut jumhur ulama, sebagian sakitnya sakaratul maut seluruh umat Nabi Muhammad sudah dilimpahkan kepada Sayyidina Muhammad. Betapa mendalam cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Bahkan di akhir kehidupannya hanya kita yang ada dalam pikirannya. Sakitnya sakaratul maut itu, tetapi sedikit sekali kita mengingatnya, bahkan untuk sekedar menyebut mengagungkan panggilan nabinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat segera ziarah mengunjungi makam beliau. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.